Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Kalian tentu sering menemui fenomena-fenomena kezoliman dalam segala aspek kehidupan ini. Terlebih lagi, jika kezoliman itu dilakukan oleh aparatur sebuah negeri. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kalian semua agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal apapun, dimanapun, kapanpun, bahkan ketika kalian sedang menonton video YouTube di channel ini. Aku pastikan kalian akan melihat sampai tuntas, lalu klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena channel-channel seperti ini akan sangat membantu kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla di fase kehidupan akhir zaman seperti ini. Islam mengajarkan untuk menghormati otoritas dan menjaga keamanan masyarakat. Tindakan aparat keamanan yang adil dan menjaga keamanan umum dianggap sebagai amal yang baik. Rasulullah juga memberikan petunjuk tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Meskipun tidak ada hadis yang secara spesifik membicarakan aparat keamanan, prinsip-prinsip dalam Islam menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Terlebih Allah telah memberikan rambu-rambu keras melalui lisan Rasul-Nya tentang aparatur sebuah negeri yang berbuat zolim. Telah diterangkan dalam hadis riwayat Tobroni dan disyohihkan Albani, akan datang sebuah zaman para penegak hukum yang berangkat dengan murka Allah. Dan pulang dengan membawa murka Allah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah berdiri di tengah kami dalam salah satu khutbah. Beliau bersabda, ketahuilah aku hampir saja dipanggil oleh malaikat maut, lalu aku penuhi panggilan tersebut. Sesudahku kelak, kalian akan dipimpin oleh penguasa yang berkata berdasarkan landasan ilmu dan berbuat berdasarkan ilmu. Mentaati mereka merupakan ketaatan yang benar kepada pemimpinnya, dan kalian akan berada dalam kondisi selama beberapa waktu lamanya. Setelah itu kalian akan dipimpin oleh para penguasa yang berkata bukan berdasarkan ilmu dan berbuat bukan berdasarkan landasan ilmu. Barang siapa menjadi penasehat mereka, berarti ia telah binasa dan membinasakan orang lain. Hendaklah kalian bergaul dengan mereka secara fisik, namun janganlah perbuatan kalian mengikuti kelakuan mereka. Persaksikanlah, siapa yang berbuat baik di antara mereka sebagai orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk di antara mereka sebagai orang yang buruk. Hadis riwayat Tobroni dan Al-Baihaqi, Syekh Albani menyatakan hadits ini sahih. Rasulullah melarang kita menjadi anggota atau bagian dari mereka. Mayoritas anak-anak muda pasti menginginkan menjadi anggota mereka, terlepas apapun nama dari instansi terkait tersebut, itu hanya sebatas nama. Bahkan tak sedikit juga orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk mendaftarkan diri menjadi bagian dari aparatur sebuah pemerintahan karena dianggap bergengsi. Sekalipun mendaftar dengan cara suap. Perlu difahami, pembahasan dalam tema kali ini tidak hanya mencangkup para aparatur penegak hukumnya saja, akan tetapi seluruh aparatur yang diberikan kuasa untuk menjalankan tanggung jawab di bidangnya masing-masing, seperti kementerian, aparatur sipil, bendahara dan semisalnya, di mana mereka semua di bawah otoritas sistem yang zolim dan tidak mampu untuk merubah dan menasehati sistem tersebut. Kita sedang membahas sistemnya, bukan personalitinya. Adapun mereka yang mampu merubah, membuat, menegakkan atau menasihati berdasar ketaatan terhadap Allah Azza wa Jalla, maka mereka bukanlah golongan dari orang-orang yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan murka dari Allah. Hanya saja, sangat dikhawatirkan bagi kita, anak-anak muda dan orang tua yang tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang akidah dan fitnah akhir zaman, mereka akan mudah sekali terjerumus pada jurang-jurang fitnah, yang pada akhirnya mereka menjadi golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh pertanyaan sederhana, apakah kalian mampu menolak perintah atasanmu ketika disuruh membuat laporan keuangan palsu? Apakah kalian mampu menolak perintah komandan ketika disuruh menembak orang yang tak bersalah? Apakah kalian mampu menolak sekoper uang suap yang menggiurkan telah berada di hadapanmu? Apakah kalian mampu menasehati atasanmu ketika kamu melihat dengan jelas kezolimannya? Seandainya ada, besar kemungkinannya kamu akan melanggar kode etik pada instansi tersebut, atau jika ada, jumlah mereka dipastikan sangat sedikit dari total seluruh pegawai yang ada. Dan bisa dipastikan, mereka akan terancam kehilangan pekerjaannya, dan sejumlah konsekuensi lain yang sudah pasti akan menyertainya. Dosa orang yang bekerja dalam lingkaran kekuasaan yang zolim tersebut akan semakin berat apabila disertai tindakan fisik untuk menzolimi dan menindas rakyat. Dalam dunia pemerintahan, sejak zaman dahulu kala hingga hari ini dan akhir zaman, peran tersebut banyak dijalankan oleh para algojo. Pada zaman dahulu mereka dikenal sebagai prajurit, pengawal atau centeng. Pada masa kini,
Seiring terjadinya evolusi istilah dan peradaban baru, nama mereka tampak lebih keren, yaitu aparat keamanan, meliputi tentara, kepolisian, atau semisalnya yang memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai pejabat struktural. Pemerintahan yang zolim dan menyimpang dari syariat Allah senantiasa memperteguh kekuasaannya, dengan mempergunakan kekuatan aparaturnya sebagai sarana untuk berbuat semena-mena. Hal itu telah berlangsung sejak zaman Fir'aun dan Namrud, hingga masa kini. Kaitannya dengan jalan selamat dari fitnah di akhir zaman, Rasulullah telah memperingatkan umatnya untuk tidak menjadi algojo-algojo yang gemar mengangkat cemeti demi meneguhkan singgasana raja yang menggajinya. Hal itu secara tegas telah dijelaskan dalam hadits-hadits di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar-benar akan datang kepada kalian wahai manusia, suatu zaman yang penguasanya menjadikan orang-orang jahat sebagai kepercayaan mereka dan mereka menunda-nunda pelaksanaan sholat dari awal waktunya. Barang siapa yang mendapati masa mereka, janganlah sekali-kali menjadi bagian dari mereka, baik jadi penasehat, penegak hukum, penarik pajak, atau bendahara bagi mereka. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dalam Syohihnya, dan berkata Haitami, para rijalnya Syohih, dan dihasankan oleh Albani. Dalam hadits lain disebutkan orang-orang yang tidak adil dalam menegakkan hukum pada zaman itu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abi Umamah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, di akhir zaman, akan ada para penegak hukum yang pergi dengan kemurkaan Allah dan kembali dengan kemurkaan Allah, maka hati-hatilah engkau agar tidak menjadi kelompok mereka. Hadis riwayat Tobroni. Imam Al-Munawi, wafat tahun 1031 Hijriah, dalam Et-Taisir bi Syarhil Jami, Asy-Syogir berkata, di akhir zaman akan ada para penegak hukum yang dimaksud ialah orang-orang yang memangku kekuasaan. Ali bin Asy-Syaikh Al-Azizi dalam As-Sirajul Munir berkata, kata syurotoh dengan huruf ro yang di fathah bermakna orang-orang yang berada di lingkungan para penguasa. Hadits di atas disebut kata Al-Bitonah yang bermakna teman dekat. Makna teman dekat ialah orang-orang yang diberi kepercayaan untuk menjalankan sebuah tugas. Ketika teman dekat dari kalangan ulama yang baik maka hukum akan tegak dengan gagah, namun jika teman dekat ulama su, atau jahat, maka keputusan hukum pun akan rusak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mengambil teman kepercayaan dari orang-orang luar yang tidak amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaanmu, mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Quran Surat Ali Imran ayat 118. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa kaum yang mendapat laknat tersebut pasti akan muncul. Ciri mereka ialah membawa cemeti seperti ekor sapi. Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Nabi bersabda, sekiranya umur kalian panjang, kalian akan menyaksikan suatu kaum di pagi hari mereka dalam murka Allah dan di sore hari dalam laknat Allah, pada tangan-tangan mereka terdapat cambuk seperti ekor sapi. Hadis riwayat Muslim. Terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa kelak di akhirat mereka termasuk penghuni neraka. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Satu, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. Dua, wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan telanjang berjalan dengan berlenggak-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini. Hadis riwayat Muslim. Sahabat realita Islam, siapapun kalian, apapun pekerjaan kalian, dimanapun kalian berada, tanggung jawab apapun yang kalian emban, maka selalu ingat dan dekatkan diri kalian kepada Allah. Konten ini tidak bermaksud menyudutkan jenis pekerjaan tertentu, akan tetapi lebih kepada esensinya adalah memperingatkan saya pribadi dan kalian semua agar lebih menjadikan syariat Allah sebagai pedoman keselamatan baku dalam beraktivitas. Adapun mereka yang takut pada Allah dan berharap rahmat-Nya, maka niscaya Allah akan bantu memberikan solusi terbaik. Tetaplah jujur dan jangan hianat ketika Allah menjadikan kalian salah satu bagian dari mereka, karena di satu sisi terdapat pahala yang besar untuk orang-orang yang amanah dan tidak berbuat zolim dengan perangkat-perangkat kekuasaan yang telah dianugerahkan kepadanya.
Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tindakan aparat yang adil pada rakyatnya sehari saja lebih utama daripada ritual ahli ibadah pada keluarganya selama 100 tahun atau 50 tahun, hadis riwayat Al-Haisami. Imam Al-Munziri juga mengutip riwayat Al-Ashbihani yang menyebut keutamaan keadilan dan integritas pejabat publik, aparat hukum, dan pegawai pemerintah atau ASN pada umumnya sehari dibanding ibadah sunnah 60 tahun yang diisi sholat malam dan puasa di siang hari. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, keadilan sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun yang malamnya diisi sholat dan siangnya dipakai berpuasa." Wahai Abu Hurairah, kezoliman sesaat dalam hukum lebih keras dan berat di sisi Allah daripada maksiat selama 60 tahun. Hadis riwayat Al-Ashbihani. Dan bagi saya serta kalian yang masih berproses mencari pekerjaan yang sesuai dengan harapan, semoga Allah mudahkan. Dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dari Al-Mikdam radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1966. Hadits ini menunjukkan keutamaan bekerja mencari nafkah yang halal dan berusaha memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan usaha sendiri. Bahkan ini termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi alaihimussalam dan orang-orang yang soleh. Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda, Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim nomor 2379. Dalam biografi imam besar Ahlus Sunnah dari generasi Tabi'ut Tabi'in, Imam Abdullah bin Al-Mubarak, engkau mengirim barang-barang dagangan dari negeri Khurasan ke Tanah Haram untuk dijual, bagaimana ini? Maka Abdullah bin Al-Mubarak menjawab, sesungguhnya aku melakukan itu hanya untuk menjaga mukaku dari kehinaan meminta-minta, memuliakan kehormatanku agar tidak menjadi beban bagi orang lain, dan menggunakannya untuk membantuku dalam ketaatan kepada Allah. Lalu Al-Fudail bin Iyad berkata, wahai Abdullah bin Al-Mubarak, alangkah mulianya tujuanmu itu jika semuanya benar-benar terbukti. Tajzibul Kamal Jilid 16 halaman 20 dan Syiar Alam An-Nubala Jilid 8 halaman 387. Semoga video ini bermanfaat. Selamat berjuang sahabat, sehat selalu dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.